rookie-nya Team Liquid ID. Karena kesempatan gak datang 2 kali. Betul. Banyak loh player yang naik dari MDL ke MPL. Tapi siapa yang bertahan lama? Belum Iya. tentu semuanya. Ya biasanya cuma 1-2 ya bro, tapi Itu ini dia. benar-benar 4 pemain ada di sana. Tapi oke, kita akan fokus lagi ke dalam ban and pick. Game yang kedua, Vani Gift yang langsung ditutup, tapi di sisi lain ada Chip dan juga Edit yang sama akan ditutup. Oke, karena sekarang kita udah melihat Eve-nya di ban, berarti emang EVOS Glory tahu kalau second pick bisa jadi malah tim Liquid ID nih yang ambil dari Eve-nya. Mereka menolak untuk beradu mid laner yang bisa menciptakan sebuah jarak yang begitu jauh sepertinya. Dia mau main aman nih untuk Cloud9-nya. Oh, ya ada high loss. Yang tadi high jadi loss. first pick ya. Di Ya. tangan Aran. Tapi berarti Arlotnya mau dilepas kah? Karena tadi di game sebelumnya ditutup nih. Arlot ditukar Link gimana? Karena Boleh. sekarang seperti yang kita tahu, itu dia Link dan juga Nolan yang akan ditukarkan. Apakah Link akan menjadi first pick dari EVOS Glory? Sudah melihat Link dari Favian tadi seperti itu, Hah? mungkin boleh dipertimbangkan harusnya. Tapi mereka ready nggak nih ketika Faviannya menggunakan Nolan? Karena bahkan tadi udah masuk ke keys to victory dari tim Liquid kan? Iya. Berarti kita udah tahu se-power apa Favian dengan Nolannya, itu yang harus dipertimbangkan. Atau mungkin mereka punya opsi lain? Dan tetap karena Link ya? Tetap harus sih. Karena ya kita udah tahu lah power dari Linknya Favian tadi seperti apa, juga mengerikan. Ya better kasih Nolannya aja. Tapi kayaknya nggak bakal langsung Nolan deh di sini. Harusnya bakal hero yang bisa menemani Link. Harit mungkin yang bakal di-deny. Karena seperti kita tahu Link Harit itu powerful banget dia dalam ya. sebuah line up. Yap, bisa diambil salah satunya ya. Atau dari tim Liquid ID mereka ingin memainkan strategi yang cukup berbeda, mereka juga bisa coba untuk ambil Matilda sih. Entah kenapa aku suka banget Matilda sekarang. Apalagi nanti kalau misalnya bisa dikombinasikan dengan hero-hero yang sama powerfulnya ya. Oke. Matilda. Tapi Matilda juga ngebuka banyak potensi untuk draftnya sih, namun Arlot dulu kayaknya. Waduh, Karena Arlot seperti kali kita tahu ya, lepas. kalau Link Matilda kadang nggak jadi combo. Heeh. Matilda ini cocoknya sama fighter-fighter soalnya. Bener sih. Fighter-fighter ya. Alpha mungkin bisa saja dibawakan oleh tim Liquid ID. Tapi sejauh ini dengan Arlot aja menurut aku udah sangat berbahaya ya. Ini 2 mobility yang dibawakan berarti oleh tim Liquid ID. Dan jawaban seperti apa Prof untuk menghadapi mobilitas cepat ini? Lunox boleh sih untuk memenangkan match up melawan Haritnya. Oke. Plus 1 nih, XP laner kah yang bakal dibawain duluan. Karena Edit udah di-ban menurutku ya, opsinya makin dipersempit lagi sih. Tergantung Psycho sepedanya main apa nih. Kalau misalkan dia harus bawa Terisla di atas picknya, kayaknya bawain aja. Oke. Terisla Lunox kah? Oh. Faramis ternyata. Ya sebelum ditutup seperti di game sebelumnya, Faramis untuk bisa mendelay ya damage yang masuk dengan Netherrealm-nya. Atau mungkin side job-nya juga bisa narik ya. Dan tapi ini dari tim Liquid ID juga masih bisa ngejawab sih. Mid lane mereka masih bisa cari mid lane damage. Mid lane damage. Tadi Aurora sempat dibawain. Draft yang bagus banget sepertinya. Tapi 3 pick dari yang tadi sempat di-ban loh sama tim Liquid ID. Iya. Arlot, Terisla, dan Faramis. Tapi Nolan dulu. Karena kita tahu sendiri, Favian F-nya fracture. Jadi Nolan harus Langsung diambil. ya Prof ya. Langsung. Sebelum dihilangkan. Fracture. 9 detik dengan 40% cooldown reduction. Kalau kalian bikin Magic Shoes, dapetin purple buff, bikin Hunter Strike, punya Endless Battle, lengkap sudah tuh 9 detik. Iya. Dan masuk ke remaining. Buat sekarang tim Liquid ID harus segera menutup potensial seperti Lunox yang tadi udah sempat dibahas juga. Karena untuk head to headnya akan lumayan repot nih Harit berhadapan dengan Lunox. Ya boleh sih Lunox dulu gitu kan untuk ngebuka respon dari EVOS Glory juga. Karena udah pasti di sini EVOS Glory kalau ngomongin magic damage juga mereka masih minim banget. Atau jangan-jangan Natko nanti yang akan membawakan Elise. Oh, Elise. Suka Ya. sih aku. Tapi kalau Elise Hah? scalingnya 2 sih sayangnya. Ah, Ada Link ada Elise. Jadi kayak bertolak belakang aja. iya prioritas farmingnya sangat-sangat Berebutan. wasted banget, sangat berebutan banget. Jadi mungkin Brody oke harusnya. Brody mungkin bisa jadi opsi atau gantian nih Prof. Mereka bisa bawa Ruby. Ruby sebagai gold laner Ya kayak Iron tadi. di saat mereka butuh magic power karena nggak ada yang bisa burst juga nih di sini Oh posisinya. iya.
Mid-nya udah ini ya, udah Faramis soalnya. Udah ya utility jatuhnya kan untuk Faramis sendiri. Apa responnya nih dari EVOS Glory? Dengan sudah menutup juga karena dari Vexana. Yeskiel, apakah akan memunculkan hero top globalnya? Farsha yang sudah lama ya. dia gunakan, terakhir kali muncul sebelum adanya meta Assassin Jungle sih. Kayaknya kalau di meta Assassin, Farsha walaupun ada Wings by Wings tetap dikejar sih. Masih bisa sih kekejar. Masih dia tetap kekejar soalnya. Ya, lumayan beresiko dan agak susah ya untuk targetingnya juga Feather Airstrike dibandingkan dengan Reward Manipulation. Karena sama-sama area of impact, tapi impactnya akan cukup berbeda. Dan sekarang tim Liquid ID, pilihan mereka setelah adanya Nolan, sisi frontline kah? Tapi ternyata Valen Dan tidak dulu. Valen karena Valen juga sejauh ini emang gak dihilangkan ya udah. Ya udah, Udah, daripada ambil hero-hero yang punya resiko tinggi, nggak punya dash dikejar sama Link, Ya ambil yang ada dashnya. Jadi banyak ya yang bisa di-copy juga dengan IMU-nya. Ya. Ada Netherrealm, ada Penalty Zone, bahkan kalau Tempest of Blade dalam kondisi tertentu ya bisa saja kalau Butuh diamankan. juga sih benar. Iya. Kali aja untuk menghindari imun evac ya. Heeh. Sehingga nantinya dia masih bisa nge-buying time sedikit. Tapi itu dia responnya Beatrix Kaja Wah. ternyata yang dibawakan oleh EVOS Glory. Nambah Divine Judgment dong. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah Widhi akan membawakan Kufra sebagai counter setup terbaik ketika berhadapan dengan Kaja? Kufra ya. Menarik sih kalau kita ngomongin ke arah Kufra, bisa nangkep. Kufra ngejawab juga Kaja, ngejawab banget untuk Link, tapi tidak begitu 100% dengan Faramis. Iya, counter setupnya oke sih sebenarnya kalau kita bicara Kufra. Atau kalau mau main counter setup yang kejam, langsung aja. Yang kejam. Yang kejam sekalian Valentina gitu. Nah. Udah ada Valentina di kanan, Carmilla juga sekalian di bawah. Buset ya. Kaja narik siapa, tiba-tiba di belakang ada lingkaran. Itu jahat sih bener sih. Let's see ya. Pilihan terakhir dari tim Liquid ID Lolita. Lolita? Wah, mereka mau melawan setup dari Kajanya dengan Lolita dari Widhi. Aku pun pernah nge-state bahwa Widhi yang paling bisa so far di MPL ID untuk bisa maksimalin Lolita di 2 menit awal. Aku ingat banget statement itu ya. Dan Harit bareng sama Lolita, shieldnya akan semakin lebih luar biasa. Even sekarang Lolita sudah di-adjust sedikit nih dari shield effect-nya. Shieldnya udah diturunin. Yang sebelumnya 60% magic power, sekarang cuma 20% magic power. Tapi shieldnya tetap bisa didapatkan dari persenan maksimum HP. Ya, dan itu bukan satu-satunya impact yang bisa dikasih sama Lolita ya. Iya. Masih ada banyak banget Guardian Reflection, nama 16 yang mungkin bisa nge-counter langsung teamfight yang bakal Hati-hati nih. dibuat. Hati-hati penetrate-nya bisa dipantulin loh Pak Pulung. Waduh. Akan jadi seperti apa lagi nih dengan deretan hero yang sudah diamankan di game yang kedua. Sejauh ini game yang pertama Favian dan kawan-kawan berhasil menguasai Land of Down. Tapi di game yang kedua masih terbuka kesempatan pula untuk EVOS Glory. Kira-kira akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Ya wes kalau gitu kita buktikan di game yang kedua. Ini dia untuk game yang kedua. Tim Liquid ID dengan 1 poin. Dan EVOS Glory yang masih mencoba untuk melakukan pengejaran. Dan All Flicker yang dibawakan. Ini bakal banyak banget permainan ofensif ataupun defensif dengan Flicker ini. Wah, ini untuk teamfight panjang ya. Laukun, memicu sedikit ya skill ternyata di sana dengan recall-nya. Dia batalkan terutama untuk sekarang karena ada Inspire juga dari segi cooldown reduction dia bakal sedikit lebih mumpuni. Tapi Klaukun semenjak tadi terkena poke damage yang begitu luar biasa. Mau nggak mau dia harus nge-clear cepet dibandingkan dengan menahan wave minionnya. Wah, ini menarik banget ya di area mid lane-nya. Tapi begitu pula untuk sisi gold lane. Kedua belah sisi gold laner yang pasti punya cooldown yang cukup cepat. Dan begitu pula untuk di sisi XP ternyata bakal jadi team fight yang menarik. Ini Rapture ya dan juga Weapon Master dari Natko. Dia akan coba bermain dengan ofensivitas. Tapi di satu sisi lainnya juga kalau kita lihat rotasinya lagi-lagi. Untuk Yeskiel, dia akan masih ditemani oleh Widhi karena tadi untuk urusan clear wave Faramis dan KJ ini cepet banget loh. Iya, kalau ngomongin clear wave ya, itu akan mempercepat mereka juga untuk masuk ke area team fight. Debut pick tadi dari seorang Psychot dan dari selanjutnya tapi Iron. Oke, Iron masih berhasil mundur tadi dengan 1 chrono dash yang dia milikin dan juga ada bantuan dari Widhi. Ya, masih aman sejauh ini. Karena kedua belah sisi roamernya hadir juga di sana. Belum ada di level yang keempat memang membuat mungkin untuk instant elimination sebelum bisa diamankan ya dengan Divine Judgment. Tapi ketika masuk
ke area turtle. Ini akan menjadi penentuan untuk Favian sendiri terutama. Oke, Anavel masih ada purple buff, tapi sepertinya dia ingin mendapatkan ke arah satu turtle tersebut. Siapa yang akan mendapatkan? Ada Favian. Menjadi korban untuk kali ini, tapi Sobel langsung dikeluarkan begitu saya coba lihat. Yeskiel diusir jauh banget. Buy one, get one. Satu turtle dan juga satu sosok jungler. Itu bonus yang mahal banget sih. Iya. Karena Favian akan kehilangan early powernya, Prof. Wah, karena tadi pas banget ya penalty zone dari Psychots. Dia benar-benar on point banget juga. Dan kebetulan yang kena langsung pemegang Retribution. Sehingga pas tadi Yeskiel mungkin mau respon pakai Nether Realm, belum sempet tuh untuk digunakan. Dan itu yang ngebuat 1.300 gold bahkan leading dari EVOS Glory early game yang cukup manis akhirnya mereka dapatkan. Oke, tidak kena sepertinya tadi ya. Betul, masih cukup aman sejauh ini. Tapi udah 2 kali berarti Aaron Shiki dipaksa untuk pulang. Kembali ke arah base melakukan recall. Dan ini menandakan pressure yang sebenarnya sudah dibawakan oleh EVOS Glory. Wah, ini kalau ngomongin pressure sih lagi-lagi ya. Karena seperti yang kita tahu ini combo KJ Bitrix punya win rate yang cukup tinggi. 67%, 2 kali menang, 1 kali kalah. Ini combo yang mengerikan banget karena siapapun yang ditarik dengan Divine Judgment tuh kemungkinan besar bisa menerima damage yang berlipat ganda juga dari Bennett Rage. Ya, ini jadi jawaban atas mobilitas tinggi ya yang dibawakan oleh tim Liquid ID. Siapapun yang coba untuk mendekat bisa banget ditarik, tapi jangan sampai Nah, itu dia tuh. team fight. Jangan sampai pas siapapun yang ditarik tiba-tiba WD-nya respon Nah, itu dia. dan Bennett Rage-nya malah mantul ke arah Natko. Nah, karena yang tadi aku bilang juga ya, ketika team fight ini bakal beda lagi ceritanya. Itu dia. Ketika tim Liquid ID bermain dengan 5 pemain, efeknya bakal beda. Mereka punya 16, mereka punya Guardian Reflections. Dan itu bakal jadi masalah buat EVOS Glory. Sejauh ini masih dengan tempo yang cukup tenang. Masih dengan EVOS Glory yang memegang ya sebagian kendali permainan. Karena mereka juga akan mencoba untuk setup di arah turtle. Oke, setup seperti apa yang akan mereka buat? Karena Yeskiel sekarang masih tidak dia cancel dari segi Nether Realm-nya. Dia ingin team fight yang imbang, dia ingin team fight 50-50. Tapi sekarang Favian memilih untuk mengambil orange buff terlebih dahulu dan itu ya. Jangan sayang-sayang fracture karena memang cooldown-nya sangat-sangat singkat. Yep. Benar. Jadi udah keluarin aja, ulti aja. Weh, di tempat yang lain ada satu Divine Judgment tadi udah langsung dikeluarkan dan ternyata masih ada sebuah backupan lagi yang udah diberikan oleh rekan-rekan yang 16 langsung dikeluarkan dan sekarang Nether Realm-nya udah langsung terlihat. 1 untuk 1 sejauh ini dan ternyata untuk sekarang Anavel yang masih ingin lebih. Mau pergi ke arah mana di mana Aran yang masih aja melegak-legok untuk bisa menghancurkan ke arah beberapa player dan sekarang Favian hampir saja tapi ternyata Anavel bisa menyelesaikannya pada untuk sekarang Yeskiel. Lejap juga, hey, satu terakhir hampir saja tapi ditarik. Iron Shiki masih selamat. Oke, waktunya untuk mundur tapi itu dia. Void yang bagus banget dari kedua belah tim terutama untuk EVOS Glory bisa dibilang counter yang mampu mereka sampaikan dengan baik. Anavel sebagai finisher mendapatkan 2 poin eliminasi dan sayangnya Liquid. Mereka harus kehilangan beberapa pemain karena tadi Nether Realm dibuka di awal sama Yehes untuk nge-save WD-nya. Ya, link dari Anavel unggul beberapa level kali ini. That's Favian. Targetingnya mungkin tadi ya terlalu banyak banget resource yang harus dilontarkan karena Natko. Buset. Waduh, Arannya final slash dikeluarkan dan hanya ada Psychot di dalam rumputan. Udah dia nggak mau engage lagi sih kayaknya, udah cukup ketika melihat kehadiran dari Anavel. Bahkan Anavelnya nggak ke-trigger untuk menggunakan satu Tempest of Blade-nya. Iya bener-bener tahu banget ya untuk kalkulasinya seperti apa, tapi sudah mulai ditinggal nih. Aaron Shiki akan tertinggal karena teman-temannya dari tim EVOS Glory akan segera menuju ke arah turtle mungkin untuk melakukan kontes. Oke, setup seperti apa yang akan dibawakan karena masih Psychots. Dengan permainan tarik ulur resetnya dan akhirnya di take over sama Favian. Tapi Dreams udah mulai terlihat, flickernya pun sesaat lagi ready harusnya. Itu dia migrasi pemain dari EVOS Glory sudah mulai hadir dan juga mereka siap untuk bisa menarik ke arah satu player yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Siap lagi akan menjadi korbannya karena Widya tertinggal di bagian belakang. Dan sekarang Widya malah langsung menghilang dengan sangat cepat. Masih ada efek Nether Realm tadi di deretan pemain-pemain di EVOS Glory. Ya, tidak ada lagi Guardian Reflection ya untuk menahan seluruh damage-nya dari EVOS Glory. Secure turtle yang kedua menjadi masa depan yang lebih cerah lagi. Ya, mendapatkan pertukaran juga di area bottom lane karena Natko maksa untuk menghancurkan bottom turret outer. Mungkin masih bisa di-defense sedikit sama Yeskiel, tapi trade-nya adalah turret dan juga turtle. Masih untung buat EVOS Glory. Mereka juga menuju ke 2000 gold lead. Wah, ada Joseph. Ambil ID X Streamer.
kalau cewek kalian semangat, kalau ini aku doang yang semangat. Ya iya kan, timbal balik gitu, timbal balik ya kan. Halo, belum nyadar dia ya. Iya. Kunjungin juga nih channel official Restreamer MPL ID teman-teman ya. Iya, karena pastinya memberikan dukungan penuh ya untuk teman-teman dari iPhos Glory. Ini jadi kesempatan terakhir mereka bisa dibilang. Karena Nah kalau itu baru enggak, sadar tuh dia tuh. selesai nih. Tuh, Oh ya baru sadar, tuh. hai. Ha gitu. Tuh kan baru sadar deh. Iya. Oke, dan kembali lagi ya kalau kita ngomongin dari arah gamenya. Sejauh ini Tifa jangka panjang sini yang masih merepotkan iPhos Glory dan Windy mencoba masuk. Ya di tempat yang lain wah dikeroyok kayak begitu tapi Wow. ada Ram sudah dikeluarkan pula dengan banner rise tadi udah langsung terpampang nyata namun sekarang Drift malah merasakan akibatnya ada pergerakan dari Fabian mulai begitu agresif untuk bisa maju tapi ternyata Natko membalaskan keadaan ada satu lagi Tempest of Blade dikeluarkan tapi ternyata Anafel masih ingin lebih dengan agresivitas yang dia miliki. Anabel tajam banget nih ya untuk melihat mangsa yang ada di bagian belakang. Dreams memang tumbang ditukarkan dengan sosok Aran. Tapi ini Psychot sih yang menurut aku jadi spotlight di game kali ini. Penalty zone-nya selalu connect ke arah orang yang tepat dan timing yang tepat. Ya tapi Yeskiel juga tadi timingnya pas banget loh. Pas Netherrealm-nya pecah dari EVOS Glory, dia baru ambil dulu nih. Dia curi lagi satu Netherrealm-nya dan dia balikin keadaannya. Itu bener-bener ngedinai kerugian dari tim Liquid ID. Harusnya nggak cuma satu korbannya, tapi bisa jadi 2 atau bahkan 3. Tapi gara-gara Yeskiel semuanya bisa kedinai. Iya, dinetralisir langsung ya. Power team fight yang dimiliki oleh EVOS Glory cukup diredakan tadi. Tapi untuk meredakan EVOS Glory mendapatkan Kara Lord mungkin akan sedikit sulit buat sekarang. Anamel Setuju. yang kita tahu ya betapa tajamnya dia untuk sejauh ini belum terpick off sama sekali. Berbanding terbalik dengan Favian yang udah 2 kali terpick off. Oke. Tapi bayangin deh, 2 kali ke pick off, Favian masih bisa mengejar atau bahkan mengimbangi Nah itu. level dari Annavel. Even kalah dari segi retribution di Turtle. Dan Iya. sekarang, Lordnya ready, Skypiercer juga siap dari Natko. Harusnya mereka akan cari Wait, korban. ada penalti zone dikeluarkan tapi masih ada flicker dari Widhi. Wait, dibalaskan kembali. Final slash-nya connect ke arah beberapa player akan ada backup begitu cepat yang hadir untuk bisa memberikan bantuan terhadap Aran. Tapi ternyata teman-teman yang tertinggal di bagian belakang dengan Tamar Pon yang udah langsung dikeluarkan. Tapi sekarang ada lagi nih Biru yang udah dikeluarkan pula di mana Narkonya masih free untuk bisa mengantarkan David di bagian belakang. Coba lihat Yeskiel yang langsung tertinggal sekarang. Yeskiel menjadi korban pula. 3 poin eliminasi berhasil di-secure dan tim Liquid ID memegang kerugian yang begitu banyak. Netherrealm yang ada di YSKL tidak akan se-powerful dengan apa yang dimiliki oleh seorang Cloud9 dan sayangnya Aran harus tertarik dengan satu Divine Judgment. Ya, Arlot bakal bete banget kalau misalkan dia terkena efek suppress. Dan Lord akan didapatkan dengan gratis seharusnya. Favian even, dia mendekati Lordnya nggak mampu. 4.000 gold lead on the way, 5.000 gold lead EVOS Glory. Wah. Mendapatkan momentum balik mereka. Sudah mulai mengamuk sepertinya untuk teman-teman dari EVOS dan sedikit game fact. Kaja menjadi most pick hero kedua dari Dream sepanjang karirnya dengan 22 kali picks dan 54,55% win rate. Wow, Dreams dari season ke season dia sudah banyak sekali melewati pertarungan yang begitu tegang, intens dan bahkan mendebarkan di MPL ID. Tapi dengan Kaja dia memiliki win rate yang sangat-sangat tinggi sekali dan itu dia yang akan kita lihat combo Kaja Beatrix yang bisa mengeliminasi siapapun dengan sangat-sangat cepat. Apalagi Dreams, flickernya ready nih. Flicker kejutan ya yang bisa diberikan. Dan sejauh ini Natko juga tahu banget nih timing untuk menghindari Guardian Reflection-nya. Karena sebenarnya kan bahaya banget ya Guardian Reflection malah bisa menjadi ancaman bumerang bagi para pemain EVOS Glory. Tapi sejauh ini Lordnya bisa dibawa dengan sangat baik. Yap. Kalau emang mereka dalam keadaan yang One emang v one, kayak one v begini one. tapi di tempat yang berbeda Favian akan menjadi satu orang di solo kill. Annavel menunjukkan kelasnya solo kill terhadap Favian dan sekarang Divine Judgment mendapatkan YSKL. 2 pemain hilang di waktu yang cukup singkat dari 2 arah yang berbeda. Dan ini bakal jadi bahaya. Favian hilang untuk ketiga kalinya dan yes. Sebagai damage dealer yang diharapkan di match kita kali ini juga tidak bisa ikut menjaga defensive area mid lane. Waduh, Renner Apathy yang masuk ke dalam tubuh dari Aran memberikan efek kejut. Nah, mereka mencoba untuk bisa menghancurkan karena satu best star yang ada di bagian tengah. Sementara sekarang targetnya apakah mereka ke atas dan benar saja. Benar saja masih bisa terusir ternyata dari tim Liquid ID kembali sudah. 5 pemain mereka yang cukup kuat. Masih ada harapan pastinya untuk tim Liquid ID sendiri. Tapi jelas dengan kehilangan base turret di area mid lane, EVOS Glory pun bisa memaksa peperangan. Mereka bisa memaksa purple buff dan juga orange buff menjadi milik mereka. Nih EVOS harus maksimalin advantage mereka sih. Mereka 8.500 gold lead. Dengan next Lord yang seharusnya nggak bakal dikontes sama tim Liquid ID.
mereka bakal mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. OTW 10.000 gold bahkan. Kalau nanti mereka udah unggul sekitar 8.000 gold ke atas dan tidak melakukan team fight, tim Liquid ID bakal lebih nyaman gitu loh untuk menuju ke late game, apalagi melakukan defense. Karena ingat, ada Harit di sini. Dia memiliki power di late game juga. Tapi tidak melupakan bagaimana EVOS Glory dengan pick off-nya sehingga membuat perimeter agar tim Liquid tidak bisa ke area jungle. Wishing Lantern juga udah ada nih di tangan dari seorang Yasiel sendiri. Sebenarnya untuk nge-meltdown di sisi frontline terutama Psychots yang selalu jadi ancaman. Tapi Blade of Despair juga udah dimiliki sama Anavel. Aduh. Jangankan solo kill ini Favian. Kapanpun pasti bakal terancam dia. Benar, karena Favian baru sampai ke arah Legend Sword ya. Tapi Prof, untuk Yasiel sendiri apakah masih worth it untuk ngambil ke arah Netherrealm? Dengan adanya Beatrice yang bisa langsung nge-clear begitu cepat ya? Kayaknya masih oke sih buat sekarang. Tapi jangan buru-buru kayaknya untuk digunakan. Oke. Ya untuk react aja. Kalau misalkan EVOS buka baru nanti Yasiel buka juga. Hanya untuk memperpanjang team fight-nya aja ya. Sejauh ini karena sekarang Lord mungkin akan langsung diikhlaskan. Gak bisa mereka mendekat pemain dari tim Liquid ID. Udah pasti. Karena kalau mereka membuka ke arah dari Lordnya, ini bakal ngerugiin banget buat teman-teman dari tim Liquid ID. Wah, lane-nya Mereka- kena freeze juga, Prof. Betul, udah pasti. Karena mereka OTW 10.000 gold lead. Dan sekarang Natco memiliki 1 buah Rose Gold Meteor. Aduh. Udah bakal susah banget nih buat ditumbangin sama Iron Shiki. Dan sekarang tanpa Holy Crystal, apakah tim Liquid ID mampu untuk menahan Lord and Henge yang akan bergerak ke area mid lane? 3 lane push akan coba untuk dijalankan oleh EVOS Glory on the way 10.000 gold lead. Ya, dan ini cukup berat ya buat tim Liquid ID memberikan pertahanan mereka dengan high ground defensive yang tidak terlalu powerful, tapi semua soft skills harus diserahkan ke arah Lord terlebih dahulu karena EVOS Glory akan mencoba untuk mencari ancang-ancang Lord memang tuh tapi tidak dengan trim. Defense Judgment-nya berhasil mendarik. Karena satu player di mana Widinya pun kali ini menjadi korban. Tidak akan ada lagi Golden Reflection tapi penalty zone-nya. Karena beberapa player sekarang mereka diusir jauh banget arahnya. Menjadi korban pula dengan ada Slider Wave yang udah langsung dikeluarkan. Tapi mereka sepertinya kehabisan dari Wave Minion untuk sekarang. Ada Wave Minion yang kembali masuk. Akankah mereka berpeluang untuk bisa melakukan kemenangan. Karena hanya ada 3 player. Liber Blazer dikeluarkan kembali. 3 player terakhir dari tim Liquid ID. Mereka masih berjuang untuk bisa mempertahankan satu match utamanya. Agar mereka terhindar dari kekalahan. Tapi Mafia bola udah menghilang. Dan sekarang waktunya untuk EVOS Glory fokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Coba lihat. Dan pace-nya langsung rata. Ini dia satu sama sang macan yang tidak semudah itu untuk bisa ditumbangkan